Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alaika asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina rasulillah wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa rahmal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil 'afwi arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita nikmat yang banyak. Pada saat hari ini kita berikan nikmat sehat, nikmat iman Islam, dan yang lain-lain yang tidak bisa kita hitung sebagai hambanya. Senantiasa dalam hadis baginda Rasulullah SAW katakan, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Jadi senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Masih mengenal bagaimana kita caranya agar mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa dalam kehidupan kita selalu merasa diawasi. Dalam artian bukan dalam kita karena diawasi kita merasa was-was. Tentu kita harus selalu merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita harus selalu takwa kepada Allah, jalankan perintah Allah. Takut bukan karena masuk neraka, tapi takut kalau misalnya Allah murka. Bukan takut dengan sesuatu yang diciptakan oleh Allah, meskipun itu juga termasuk dalam takut. Kita harus menanamkan nilai-nilai itu pada anak kita, teman-teman kita. Sholat, jangan sampai nggak sholat. Kalau nggak sholat masuk neraka. Tapi jangan kayak gitu, itu terlalu namanya menakut-nakutin. Jadi ada banyak macam-macam cara-cara, nggak hanya cara itu aja. Cara mengajak orang sholat, nggak harus mengancam kalau misalnya nggak sholat masuk neraka. Kalau misalnya nggak sholat nanti di akhirat bakal kayak gini. Itu banyak cara-caranya. Di antaranya kita ajak teman kita tanya kenapa nggak mau sholat, apa sih penyebab nggak mau sholat. Kita ajak habis sholat makan gitu, misalnya kayak gitu. Contohnya mungkin emang awal-awal susah berat buat sholat, tapi insya Allah Allah yang ngasih hidayah pada orang. Allah yang ngasih kekuatan kepada orang, mau dia sholat mau dia nggak sholat, itu la haula wala quwata illa billah. Jadi bersyukur buat orang yang sholat dikasih kekuatan bisa buat sholat untuk pada Allah Subhanahu wa taala, meskipun hamba itu berbuat maksiat. Tapi kalau misalnya masih sholat, itu artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kamu masih ingin jadi orang baik. Maka bersegeralah kau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah mencari ampunan Tuhanmu, ialah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW itu terangkan berapa banyak orang-orang yang memaki-maki Allah, yang menghinakan Allah Subhanahu wa taala dengan dusta. Ia berkata-kata, bersumpah-sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, aku beriman, dengan melemparkan sumpah-sumpahnya. Ini termasuk daripada kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Ia berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang enggak sadar dengan sumpahnya itu akan menerima balasan azab murka Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, yang sangat besar. Ia berani bersumpah bahwa Allah itu nggak bisa bangkitin orang yang udah mati. Jadi dia berpikiran, kalau mati mah mati aja, urusan nanti mati bakal gimana-gimana itu akhir urusannya. Jadi dia nggak percaya firman-firman Allah, nggak percaya sama Allah kalau misalnya Allah bisa bangkitin orang-orang yang meninggal dan nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Itu orang-orang nggak percaya. Itu orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, kemudian orang itu berkata kalau Allah itu enggak satu, Allah itu tiga.
Padahal jelas di dalam surat Al-Ikhlas Allah itu ahad. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang satu. Coba bayangin kalau misalnya ada orang yang bilang Tuhan itu tiga. Kalau misalnya tiga, itu bakal hancur. Gak mungkin kompak. Misalnya, yang ini mau nurunin hujan, yang ini nggak mau nurunin hujan. Kenapa? Karena nanti tukang es kelapa nggak laku. Yang satu pengen nurunin hujan. Kenapa? Karena sawah-sawah pada kekeringan. Yang satu lagi ngapa? Yang satu lagi nontonin. Coba, itu nggak bakal bisa pernah terjadi. Dan jangan percaya siapapun yang bicara itu kalau Allah itu ada tiga, Allah itu beranak, Allah itu punya anak beranak. Jangan percaya, karena udah jelas qat'i. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu satu, ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita udah bahas bahwa Allah itu nggak butuh yang namanya makan, minum. Justru Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita makan, rezeki, nggak pernah tidur, nggak pernah sedikit pun lalai dari pengawasannya. Kita tuh selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mau gimana pun tingkah laku kita. Kita mau tidur, Allah melihat kita. Kita ingin langkah ke tempat sesuatu, pengen pergi ke tempat sekolah, mau pergi ke pasar, mau pergi ke majelis, tempat-tempat lain, Allah selalu mengikuti kita. Perlu kita tambah lagi rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rasa ini kita akan selalu merasa hidup kita lebih menjaga dari hal-hal yang udah Allah bilang, Allah larang, kamu jangan kayak gini ya, nanti balasannya berat loh, kayak gitu. Balasannya nanti di akhirat bakal disiksa. Jangan mencuri, apalagi sekarang lagi rame judi online. Naudzubillah min dzalik, teman-teman. Yang sampai ada yang berjudi, karena judi haram hukumnya dalam Al-Quran. Kenapa? Karena nggak ada manfaatnya sedikit pun dari judi ini. Justru dari judi ini akan lebih banyak musibah-musibah, masalah-masalah yang akan timbul. Banyak kasus-kasus karena judi online. Seseorang judi online maupun judi offline, seseorang yang bunuh diri, seseorang yang dikejar-kejar utang, hidupnya jadi nggak tenang. Jadi mumpung kita harus belajar di awal, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya berdosa, langsung bersegera minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nggak minta ampun. Caranya gimana? Bisa dengan istighfar, bisa dengan sholat taubah, bisa dengan baca Al-Quran, dengan melakukan amal-amal kebaikan yang terbaik kita berikan dengan sungguh-sungguh, dan kita bersungguh-sungguh nggak bakal ngulangin lagi. Cukup yang terakhir ini berbuat maksiat, dan saya nggak akan ngulangin lagi. Kita tunjukkan itu, kita selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, karena kita bisa mampu meninggalkan maksiat tidak terlepas daripada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbuat taat, kita juga bisa taat kalau misalnya nggak dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita harus selalu muraqabah, berusaha taqarrub ilallah. Dengan cara apa? Memperbanyak amal soleh kita. Kita makan yang diingat Allah, sebelum makan baca doa, kemudian baca Al-Quran. Jangan sampai lepas setiap hari baca Al-Quran, kita pahami maknanya dari ayatnya, apa maksud Allah SWT. Kalau misalnya nemu ayat yang berupa azab, kita ucap astagfirullahaladzim. Kalau misalnya ayat tentang kenikmatan, kita ucap alhamdulillah, ya Allah jadikanlah aku hamba termasuk daripada golongan orang-orang yang kau sebut dalam Al-Quran. Kemudian
ada satu ilmu lagi, kalau misalnya baca Al-Quran, usahain kita harus baca, jangan berhenti di ayat-ayat yang siksaan, ayat-ayat yang pedih azab, jangan, atau di ayat-ayat yang lain ya. Kita sebisa mungkin kita memperlama baca Al-Quran, kita cari tuh ayat-ayat yang berupa kabar basyiran, kabar-kabar gembira, yang tentang surga, yang tentang balasan orang-orang yang beramal soleh, berbuat kebaikan, berupa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Kita berhenti di ayat itu. Kemudian sadaqallahul azim. Insyaallah, semoga dengan usaha-usaha kita, kita dijadikan hamba, diakui hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalnya kita ngakuin hamba aja, kita nggak diakuin balik, itu namanya bukan hamba kan. Tapi kita harus mendapatkan cap stempel hamba dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita pelan-pelan bersungguh-sungguh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala.